Om Swastiastu, salam sehat kayak luar biasa. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini saya sebagai warga negara Indonesia tentunya yang berdomisili di Provinsi Bali. Nah, mengingat belakangan-belakangan ini, sering kita melihat perdebatan di antara elit politik kita yang ada di negara tercinta Indonesia ini. Para sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke, dari tua sampai muda, semoga kita dalam keadaan sehat. Renungan seorang petani dari Singaraja Bali semoga bisa memberi inspirasi. Dan apa yang saya jumpai dan saya lihat, saya dengar baik dari berbagai referensi atau pengalaman saya pribadi, tentu juga ke depan bisa memberikan hal positif. Nah, kalaupun tidak, nanti mohon diluruskan. Karena saya ada di kelahiran tahun 70-an. Tentu Orde Lama saya tidak ketahui, tapi sedikit dari Orde Baru sampai reformasi ini saya bisa lihat baik dari media sosial, dari pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, belakangan ini tentu hangat perdebatan tentang dijadikannya Presiden kedua Bapak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Nah, saya sendiri sebagai warga negara tentu bisa melihat baik dan buruknya sisi pemerintahan Orde Baru, dan ketika juga kita memasuki di era reformasi, teman-teman. Nah, dari sana sedikit akan saya ceritakan dari apa yang saya lihat sebagai masyarakat biasa. Nah, mungkin kalau dari penilaian elit politik dan lain sebagainya tentu berbeda, karena mereka memiliki referensi yang berbeda, mereka memiliki penglihatan yang berbeda, dan mereka juga memahami hal yang berbeda. Nah, jujur saya katakan, ketika pemerintahan Orde Baru itu sebenarnya kita sebagai masyarakat kecil yang tinggal di kampung, saya seorang petani, kakek saya seorang petani, kita merasakan negara ini merasa aman, dan kita juga kalau mau bekerja pada saat itu lahan pekerjaan sangat luas. Nah, tentu memang kelemahan kita pada saat itu adalah sumber daya manusia. Nah, ketika sumber daya manusia kurang, sumber daya alam melimpah, kita juga tidak akan bisa berdaya karena kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada saat itu. Nah, di sini saya cerita dulu dari sisi baiknya. Nanti juga saya akan ceritakan di sisi kekurangannya dan apa juga di saat reformasi sekarang ini kita rasakan. Nah, sisi baik yang saya rasakan ketika Orde Baru itu menjabat. Pertama, Pak Soeharto kita tahu dari berbagai referensi, karena saya lahir di tahun 60-an, masih Bapak Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, waktu itu negara kita dalam keadaan lemah, utang luar biasa. Nah, setelah ada perubahan dari pemerintahan Pak Soekarno ke Pak Soeharto, tentu dirancanglah ada namanya pembangunan repelita. Nah, saya sedikit tidak, karena sudah lahir di tahun 70-an, saya sudah sekolah di tahun kurang lebih tahun 80-an, saya sudah sekolah SD. Kita merasakan pemerintah waktu itu sudah melakukan program pendidikan di mana impres dibuat, terus kesehatan di setiap kecamatan sudah ada puskesmas, terus juga di bidang pertanian. Nah, saya juga salut pada saat itu negara kita dibilang sebagai macan Asia. Kenapa cocok dibilang macan Asia pada saat itu? Karena Indonesia waktu itu kita sudah punya satelit Palapa, kita punya Indosat, kita juga punya pabrik pupuk, dan juga kita sudah banyaklah kita punya produk-produk yang canggih pada saat itu. Nah, ketika itu kita tahu Cina masih banyak belajar ke negara kita. Berarti di saat itu dari kebangkrutan masa Orde Lama, peninggalan Bapak Soekarno itu bisa bangkit walaupun dengan kurun waktu yang lama, itu sudah luar biasa, karena 3 pondasi dasar itu sudah dibangun oleh Pak Soeharto kalau menurut saya. Nanti sisi negatifnya juga saya sampaikan. Nah, itu menurut saya memberikan dampak positif bagi generasi muda yang saat ini kita sudah dewasa seperti ini. Dari program pendidikan beliau, dari juga waktu itu masih ada pengamalan 45, dan juga pada saat itu kita masih ada pelajaran PMP, ya. Kita tahu itu sejarah juga masih. Nah, terlepas dari itu, kita tahu di tahun 98 itu ada reformasi. Nah, sebelum masuk ke sana, kita pernah mendengar, kalau saya akan mendengar karena tidak menjadi saksi di tahun 65. Nah, itu ada namanya gerakan G30S PKI. Setahu kita masih diputar di sejarah-sejarah pada saat itu.
Nah, G30S PKI ini yang kalau tidak salah saya membaca sejarah ya, tapi nanti pro dan kontra pasti aja karena saya belajar dari sejarah Orde Baru. Tentu beberapa teman itu sejarah yang diputarbalikkan faktanya. Mungkin bisa ada seperti itu teman-teman, silakan. Ini saya hati nurani sebagai warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, saat G30S yang menumpas G30S itu adalah Bapak Soeharto. Nah, Pak Soeharto ketika selesai itu kita disuguhkan di mana Pak Soeharto mendapatkan mandat dari Pak Soekarno yang namanya Super Semar. Nah, kalau nggak salah nanti teman-teman yang lurusin untuk sejarah yang saya tahu seperti itu. Nah, karena pada saat itu di pemerintahan di negara kita ada beberapa partai, nah, termasuk juga PKI, ada Golkar, dan mungkin partai apa yang lain saya juga karena tidak mendalami, tentu itu yang saya tahu. Nah, itu tentu disetujui oleh Pak Soekarno ketika partai itu berdiri. Nah, adalah yang namanya Gerakan Dewan Jenderal kalau nggak salah ya. Nah, Gerakan Dewan Jenderal ini itulah aksi PKI ketika itu ada 7 jenderal kalau nggak salah yang gugur, yang dikubur di lubang buaya. Nah, ini sangat ngeri sebenarnya cerita seperti ini kalau kita lihat dari dokumentasi dan cerita-cerita dari keturunan daripada jenderal-jenderal ini. Ada Ayani, ada Penjahitan, ada juga yang lainnya tentunya. Nah, di sini saya merenung. Nah, ternyata dalam keadaan genting seperti itu, tentu negara tidak aman. Nah, terlepas dari pro dan kontra, kita pasti ada hal yang positif dan negatif. Nah, ketika mendapatkan mandat dari Pak Soeharto, maka kalau tidak salah tanggal 30 September itu besoknya itu adalah penumpasan PKI. Nah, penumpasan PKI itu berdasarkan dari jenderal yang gugur itu. Nah, itulah tugas tentara untuk bagaimana membersihkan dan membubarkan PKI. Nah, memang harus tidak mungkiri karena PKI ini selain mereka merekrut massa politiknya dari masyarakat biasa, juga dia berkolaborasi dengan TNI. Nah, sehingga pada saat itu ada Kolonel Untung dan yang lain sebagainya. Tentu juga ini ada dampak kadang-kadang ikut berpartai kayak kita sekarang menjadi simpatisan, tentu belum tentu bergerak seperti mungkin PKI jenderal-jenderal yang membunuh jenderal ini. Kita paham seperti itu. Tentu tidak semua anggota PKI pada saat itu melakukan kegiatan yang misalnya pembunuhan dan sebagainya. Tapi dari cerita saya juga di kampung pada saat itu, memang beberapa perilaku daripada Partai Komunis ini sangat sadis teman-teman ya. Kalau cerita dari kakek saya seorang petani pada saat itu ya. Nah, terus ada anggapan bahwa Pak Soekarno itu dikudeta oleh Pak Soeharto. Nah, kalau saya di sini menyimak tidak seperti itu. Justru Pak Soeharto menyelamatkan Pak Soekarno. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu ketika Pak Soeharto tidak diamankan ke salah yang di Jakarta, rumahnya saya lupa namanya, nanti teman-teman ingatkan ya. Itu diamankan di sana, kan tidak di penjara, di rumah. Kalau tidak saya yang ada Yasonya ya ini, mohon maaf ya. Itu Wisma Yaso ya. Nah, itu sudah luar biasa sebenarnya. Karena Pak Soeharto memahami dan mengerti bahwa sejelek apapun Pak Soekarno, itu dia adalah bapak proklamator. Memang kalau dari sisi negatif kita berpikir bahwa Pak Soeharto lah yang mengkudeta Pak Soekarno. Tapi kalau saya berprinsip dengan sadar dan lain sebagainya, itu adalah hal yang sudah baik. Nah, contoh perbuatan yang dilakukan Pak Soeharto menghargai bahwa Pak Soekarno itu adalah bapak proklamator, bapak pahlawan. Itu sudah mereka lakukan dengan misalnya Bandara Soekarno-Hatta, dan juga menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Nah, itu yang saya tahu yang dilakukan oleh Pak Soeharto sesuai dengan referensi dan beberapa informasi yang saya dapat dari tetua yang ada di kampung yang waktu itu dekat dengan pemerintahan dan sebagainya. Nah, terlepas daripada itu, kita lewatlah ke masa reformasi tentunya. Kita lewatkan masalah G30S. Nah, ketika reformasi tentu banyak masyarakat melihat pemerintahan Orde Baru adalah melakukan KKN, nepotisme dan juga otoriter. Nah,
di sini setelah saya merenung, setelah saya lewat dari masa-masa ini, tentu ada beberapa hal yang ada di undang-undang saya sebagai masyarakat yang waktu itu juga kita masih bisa menonton TV, beberapa teman-teman kita yang di 98 menjadi korban unjuk rasa, seperti beberapa mahasiswa ada yang hilang dan lain sebagainya, tentu adalah merupakan kesedihan kita. Nah, sejarah tentu tidak hanya baik dan buruk. Kita bisa lihat sebagai masyarakat ke depan bagaimana sejarah itu tentunya sebagai perjalanan bangsa ini, tapi kita jangan terus merawat dendam masa lalu, karena orang yang merawat dendam masa lalu tidak akan pernah maju. Karena apa? Mereka akan terus mempermasalahkan masa lalu, sehingga negara kita akan lambat maju. Nah, terkait dengan waktu itu tentu tuduhan yang banyak, otoriter, ada misalnya Semanggi dan lain sebagainya, itu dilimpahkan ke semua Pak Soeharto. Nah, setelah saya merenung, waktu itu yang menjadi tokoh reformasi katanya, kita lihat di media sosial juga karena kita tinggal di Bali, tentu adalah Pak Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais. Tapi kalau renungan saya secara pribadi, Pak Amin Rais ini tidaklah mampu menjaga apa yang menjadi tujuan reformasi sebenarnya. Harus saya sampaikan demikian, beliau tidak mampu menyesuaikan dan juga mewujudkan apa tujuan reformasi. Karena setelah reformasi itu KKN juga semakin banyak dan sampai masif sampai ke daerah-daerah dan sebagainya. Itu juga negara juga masih keadaannya tidak begitu stabil, baik ekonomi, hutang pun dan sebagainya masih banyak. Nah, terlepas daripada itu, sisi itu tentu ketika adanya demokrasi, ada juga positifnya. Nah, ketika ada demokrasi, nah muncullah partai-partai. Kalau dulu kan ada 3 partai setahu saya ya. Ada Golkar, ada PDIP, ada P3 kalau nggak salah ya, selama pemerintahan Orde Baru. Nah, ketika reformasi tentu ada sebuah kebebasan. Nah, kalau saya sebagai rakyat Indonesia menyampaikan kebebasan yang dicari atau tujuan sebagai reformasi, menurut saya agak kebablasan di zaman sekarang. Karena orang begitu bebasnya bercerita, begitu bebasnya, sehingga dari kebebasan ini cenderung tidak melahirkan sebuah kedisiplinan. Karena yakinlah kalau orang terlalu dikasih sebuah kebebasan, kedisiplinan tidak akan ada, teman-teman, dimanapun Anda berada. Maka ketika tidak ada kedisiplinan, kekacauan sering terjadi, moral orang tidak terbentuk dengan baik, sehingga banyak korupsi lebih banyak dari zaman Soeharto kalau menurut saya. Apalagi kurikulum pendidikan juga mulai berubah, hilangnya P4 dan lain sebagainya, garis besar haluan negara juga tidak ada. Beda dengan zaman kita yang dilahir tahun 70-an, teman-teman. Ini saya, nah, terlepas dari baik dan buruknya adanya reformasi, tentu ada bisa berjaya partai-partai baru, ada Gerindra, ada misalnya PAN dan partai lain lah, PKS dan sebagainya, itu bisa mendirikan partai tokohnya yang dinikmati menjadi partai-partai besar, termasuk Gerindra bisa menjadi partai besar, karena itu kelebihannya. Nah, kalau tidak ada reformasi mungkin ini tidak terjadi seperti ini. Itulah namanya sejarah. Nah, saya di akhir video saya ini saya sampaikan kepada elit-elit politik yang ada di negara ini, berhentilah kalian memperdebatkan masa lalu. Kita kalau mau negara kita maju, lihatlah jasa-jasa para pendahulu kita yang hal yang positif. Kalau kita memperdebatkan masalah hukum yang sudah berlalu dan sebagainya, waktu kita habis untuk memperdebatkan masa lalu, kita lupa akan masa yang akan datang. Karena waktu kita itu habis untuk memperdebatkan masalah. Nah, kalau masalah diperdebatkan tentu akan muncul masalah baru. Nah, ketika saat ini semestinya saya menghimbau ya sebagai warga negara Indonesia, karena kita punya wakil rakyat juga baik di DPR RI, ada kabupaten, ada juga provinsi. Marilah gunakan waktu Anda kalau memang Anda betul-betul menjadi seorang pemimpin di negara ini untuk memberdayakan masyarakat dan ingin tujuan Anda murni untuk memajukan negara. Maka dari saat ini saya minta kepada kalian semua, apapun partai kalian, berhentilah saling debat ya. Karena saya lihat kemarin misalnya penobatan Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional, ini yang tidak setuju. Kalau semua pahlawan yang ada ini ada pro dan kontra, tentu tidak akan jadi. Begitu juga nanti kalau juga Pak Soekarno juga nanti akan dituntut, karena kan tidak semua pemimpin sempurna ya. Nah, karena tidak semua pemimpin, karena waktu dulu kita sudah dengar ketika Pak Soekarno juga menjadi presiden, tentu juga pernah diunjuk rasa, pernah dimahmilubkan. Nah, kalau ini terus seperti ini, negara kita tidak akan maju. Dan saya di sini bisa catatkan,
kalian bapak ibu kakek yang sudah sekarang misalnya jadi pemimpin negara ini, apapun partai politik kalian, marilah duduk dengan tenang, karena tidak ada definisi yang saya dapatkan orang yang menjaga dendam, menjaga sifat sakit hati terlalu lama. Selain mereka memang tidak tenang hatinya karena masih memiliki sebuah dendam, juga susah untuk memajukan negara ini karena mereka belum selesai dengan dirinya, belum selesai dirinya untuk menghilangkan sebuah rasa dendam, rasa misalnya tidak nyaman dan lain sebagainya. Mana dia mungkin menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu bijaksana, mereka pasti akan menerima baik dan buruk masa lalunya. Itulah orang pemimpin yang bagaimana orang-orang itu akan betul menjadi panutan di negeri ini. Kalau terlepas dari kekurangannya Pak Soeharto, terlepas dari kekurangannya Pak Karno dan sebagainya, kita abaikan. Hidup ini kan tidak harus masalah dipermasalahkan. Tentu bagaimana kita mencari solusi ke depan negara kita bisa bangkit menjadi macan Asia kembali seperti yang kemarin. Misalnya waktu Orde Baru kita ketahanan pangan luar biasa, waktu itu ada program transmigrasi. Saya sendiri juga pernah transmigrasi ke Sulawesi. Banyak saudara-saudara kita terbantu dengan adanya program transmigrasi ya. Terlepas mungkin ada beberapa, misalnya ada yang kadang-kadang orang jahat itu bisa hilang, orang yang kritis pada saat itu mungkin diamankan. Karena apa? Ketika tidak ada sebuah ketegasan, yakin negara tidak akan pernah aman. Kalau menurut saya, diktator itu ukurannya dari mana? Kalau waktu itu kita pemikirannya jahat, kita iri, tidak bisa menjabat karena tidak bisa berkarya, tentu kita melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya makar, pasti akan kita dilibas sama pemerintah pada saat itu. Nah, kalau cerita masalah korban, misalnya diktator, orang yang melakukan HAM berat mendapatkan pahlawan. Nah, kalau saya berpikir kasus 98 itu tidak terlepas sebenarnya adalah korban dari beberapa elit politik yang ingin menjatuhkan Orde Baru. Ada dua korban kalau saya lihat ini. Pertama adalah mahasiswa yang ikut demo pada saat itu sampai ada meninggal dan sampai saat sekarang juga tidak ada kabar beritanya di mana. Yang kedua, pemerintahan Soeharto yang gugur. Itu dua kerugian akibat mungkin pada saat itu tidak puas terhadap pemerintahan Pak Soeharto. Nah, saya banyak melihat tokoh-tokoh yang duduk sekarang di legislatif, baik di DPR dan di eksekutif sekarang, itu tidak terlepas mereka yang waktu itu menjadi mahasiswa di Trisakti yang ikut demo. Jadi yang saya kadang-kadang heran ya, mereka bisa mengkritik pemerintahan terdahulunya, tapi di saat sekarang mereka tidak bisa membalikkan bahwa apa yang mereka cita-citakan itu bisa mereka wujudkan. Ternyata kadang-kadang bisa ikut korupsi juga sekarang ya, karena ada anggota dewan. Yang tokoh-tokoh sentral banyak yang menjabat sekarang menjadi anggota dewan. Nah, marilah kita tenang, lewatkanlah masa lalu itu seperti itu. Jangan kita mencari pembenaran diri sendiri di setiap sejarah yang ada, karena tidak akan ada selesainya kalau masa lalu terus diobat-abit seperti itu ya teman-teman ya. Inilah renungan seorang petani Paneli dari Singaraja Bali. Saya bukan seorang politik praktis karena sampai saat ini saya masih bagaimana meningkatkan kemampuan finansial saya fokus berbagi ilmu tentang pertanian. Mungkin kalau konsep-konsep program, walaupun saya seorang petani yang notabene tidak mengenyang pendidikan tinggi, tapi kalau diajak untuk membangun, sedikit-tidaknya saya ada program. Saya juga walaupun tidak kaya finansial, tapi saya akan mau berbagi kepada teman-teman yang tidak tahu atas apa pengalaman yang saya miliki. Mungkin saya bisa bagikan dan saya akan terus belajar dari orang-orang yang memang lebih mampu dan patut kita contoh. Nah, dari sini juga kita melihat beberapa contoh yang harus kita bisa lihat, baik dari jiwa luar biasanya Pak Soekarno, ketekunannya daripada semangatnya Pak Soeharto untuk membangun negara sampai 3 dekade. Begitu juga pemimpinannya, ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada Pak SBY, dan ada Pak Habibie dan juga Pak Jokowi. Terlepas dari itu tentu semua pemimpin pasti ada kekurangannya. Nah, ketika negara ini dibangun dari sebuah konsiliasi, tentu kita tidak harus menjadikan masa-masa lalu itu untuk bagaimana kita perdebatkan di saat ini. Tidak akan pernah habis karena setiap pemimpin pasti akan punya masalah ya. Nah, dari masalah itu tentu kita harus bisa nilai dari perjalanan itu harus kita nilai, sehingga
akan mendapatkan sebuah kedamaian. Saya harapkan sekali lagi kepada elit-elit politik di negara ini, kalian adalah percaya rakyat, kalian memiliki lebih dari banyak rakyat, jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia, bahkan ratusan. Gunakan waktu Anda dengan baik untuk berkarya. Karena kalau untuk berdebat, saya tidak saksikan Anda pasti sudah pinter karena sudah dipilih oleh masyarakat, minimal dari public speaking ya, atau dari segi kemampuan berbicara itu sudah hebat kalian semua. Tapi marilah bersaing untuk berkarya bagaimana bangsa ini lebih maju ke depan. Nah, tentu tidak ada manusia yang sempurna, tapi dengan kita bergotong royong bersama-sama menerima kenyataan hidup ini dari berbagai pengalaman sejarah untuk kita koreksi kekurangan-kekurangan sehingga kita tidak bisa diadu domba. Tapi kalau seperti sekarang ini cenderung ke depan negara kita mudah diadu domba ya. Untuk itu apa yang saya sampaikan tadi kalau tidak berkenan harap dimaklumi, ini adalah pengamatan saya seorang petani. Beda dengan pengamat politik, beda dengan pengamat ekonomi ya. Pengamatan saya seorang petani melihat dari perkembangan sejarah bangsa ini dari orde baru sampai saat sekarang orde reformasi. Oke, selamat sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Rina Terima kasih.